Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel kita ya. Ya, di video kali ini kita akan bahas-bahas lagi tentang printer ya, printer khususnya printer LX atau printer dot matrix dari Epson. Pada video ini kita mau memperbaiki lagi head printer dari Epson LX310. Jadi waktu kami ada perbaikan di luar ya, kami dapetin satu head yang kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Ada beberapa mata jarum yang nggak berfungsi atau nggak keluar dia ketika di print, jadi hasil printnya itu nggak bagus ya, atau berlubang gitu guys ya. Nah, kemarin aku udah sempet ngecek tahanan dari masing-masing coil atau lilitan yang ada di dalamnya, dan ini udah aku tuliskan dari mulai coil 1 sampai coil 9. Ini udah aku buat di sini keterangannya. Di sini masih dalam kondisi bagus coilnya. Tahanannya itu masih 47 sampai 48 ohm, dan ini masih kategori bagus. Jadi masih bisa dipakai. Tinggal aja kita mau mengecek dulu yang pertama rumah si jarumnya dan jarumnya sendiri atau juga pernya. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung aja bongkar. Oke, pertama-tama kita keluarkan dulu atau kita ambil dulu si rumah jarumnya dengan cara kita congkel keluar ya besinya, besi pengait dari rumah jarum itu yang ada di sini nih, satu, dan di sini kita gunakan obeng, tinggal kita geser dia, geser kemari, lalu ini tinggal kita geser juga sini guys. Nah kalau udah ini tinggal kita keluarkan, tapi sebelum itu lem-lem yang nempel di rumahnya ini kita bersihin dulu ya, biar kita enak ngeluarinnya. Oke, kalau dirasa udah cukup, tinggal kita keluarkan aja, dorong dia ke atas, kita dorong, bisa kita cungkil seperti ini ya. Kita cungkil juga dari sini, tarik dia keluar. Oke. Nah, kalau dilihat dari sini, ini ada satu jarum yang turun, ya, kondisinya dia turun ke bawah, terus dia nggak kembali ya. Ini berarti sudah jebol atau penahan pernya ini udah dol, dia langsung ke bawah. Kita lihat juga pernya di sini agak rusak, ini pernya agak rusak atau pernya udah pendek. Yang lain ini masih aman, yang lain masih aman. Satu lagi nih, ada satu lagi pernya hilang kayak atau ke bawah. Nah, ini dia pernya di bawah sini tuh pernya. Kelihatan ya pernya di sini turun dia ke bawah, dan kayaknya juga tuh pernya putus atau ya jadi pendek deh. Oke, langsung aja ya, ini kita keluarkan dulu semua jarum-jarumnya, kita keluarin sekalian kita bersihin ya. Oke, nah lalu jangan lupa ya, penahan atau pengarah si jarum ini jangan dibuang, ini masih bisa kita pakai nanti, kita simpen dulu. Juga di sini ada pengarahnya juga yang mengarahkan dia ke tempat jarumnya. Ini juga kita ambil, kita simpan ya. Dia bentuknya seperti ini. Sebentar kita pas dulu ya, karena di sini dia plastiknya itu dibakar atau dilelehkan ya. Jadi ini tinggal kita bersihin dulu, lalu tinggal kita keluarin. Nah ini dia, ini juga kita simpan ya. Oke, ini kita ganti, nanti kita buang aja, nggak dipakai karena udah rusak ya. Nah sebelum itu ini kita simpan dulu, kita mau cek juga isi dari koilnya ya, koilnya ini masih bersih atau enggak, karena kalau dia kotor kerjanya nggak akan maksimal ya pengungkitnya, karena kita bersihin dulu sebelum dikeluarin, jadi gampang ya mengeluarkannya. Oke, nah sekarang tinggal kita keluarin si koilnya. Nah, caranya tinggal kita cungkil dia keluar menggunakan obeng. Aku biasa pakai obeng kecil kayak gini. Terus ini kita congkel dia kayak gini. Nah, dia langsung naik ke atas. Keluarkan. Oke, ini dia. Nah, ini nanti kita bersihin ya. Kayak biasa, ini kita bersihin. Biar nanti ketika kita mau lem, lemnya akan merekat ya. Oke, ini kita singkirin dulu sini. Lalu kita bersihin ya bagian koilnya, si koilnya ini kita bersihin dulu, kita lepas dulu ya, kita lepas, ini kita bersihin aja untuk bagian koilnya. Jangan lupa untuk kita bersihkan bagian dalam si koil ini ya. Jadi ini dalam-dalamnya kita bersihin juga, jadi biar lancar dia pengungkitnya saat mengungkit si jarum.
Oke, nah setelah kita bersihin, lalu platnya ya, plat untuk penahan pengungkitnya, ini juga kita bersihin. Lalu kita pasang kembali. Ini posisinya seperti ini ya. Setelah itu pembatasnya ya, pembatas antara plat koil dengan pengungkitnya, ini kita bersihin. Lalu kita pasang lagi ya, seperti ini. Ya, lalu pengungkitnya kita bersihin juga. Ya, setelah udah kita bersihin pengungkitnya, sekarang tinggal kita pasang aja pengungkitnya ke koil ya. Oke, lalu kita pasang juga ini filamen ya, atau juga bisa dibilang isolator lah, isolator pembatas ya. Ini kita bersihin juga ya. Lalu kita pasang lagi. Lalu untuk pendorong jarum atau untuk tempat stop jarumnya ya, atau pengunci si jarum, ini kita bersihin juga ya. Oke, kalau udah tinggal kita pasang sambil diperhatikan ya. Di sini ada tanda ya untuk dudukan penguncinya atau platnya. Nah, ini harus kita perhatikan sesuai sama arah si jarum ya. Nah, ini tinggal kita posisikan begini ya bentuknya. Maksudnya yang di atas ini kan nggak berhadapan jarumnya. Nah, ini kita sesuaikan dia ya dengan untuk stopnya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini tinggal kita pasang seperti ini sampai rapat. Kalau sudah, ini kita singkirin dulu. Ya, lalu kita kembali ke perbaikan dari si rumah jarumnya. Ini rumah jarumnya kita ganti dengan yang baru. Setelah itu kita pasang lagi dari pengarah jarum dan stop jarumnya. Ya, kita pakai yang udah dibersihin aja. Jadi kita tinggal pakai aja. Nah, lalu tinggal kita pasang aja. Cara masangnya seperti ini ya arahnya. Nah, ini dia pasangnya seperti ini. Tinggal kita masukkan ke rel yang sudah ada. Oke, ya seperti itu. Ini juga kita pasang. Ya, seperti ini ya. Nah, ini juga boleh dilem biar dia nggak lari. Atau plastik yang bagian ini kita lelehkan dikit ya. Jadi dia bisa mengunci. Ya, oke. Nah, kalau sudah tinggal kita pasang si jarumnya. Ya, pertama-tama jarumnya ini dan pernya ini kita bersihin dulu. Sambil kita lihat ya, di sini jarumnya itu ada yang patah atau pendek. Nah, kalau ada yang patah atau pendek kita tuker atau kita ganti sama jarum yang masih panjang. Ya, jadi selain jarumnya, pernya juga harus kita perhatiin ya. Ada per yang patah atau pendek juga ya. Oke, jadi kalau udah kita bersihin, tinggal kita pasang aja. Nah, cara masangnya kita harus ngikutin alurnya ya. Jadi jarum pertama itu kita mulai dari sebelah sebelah sini. Ini jarum pertama. Jadi masangnya dari kanan ke kiri ya. Ya, posisikan seperti ini, lalu kita masukin dia di lubang yang pertama. Nah, lalu untuk yang bawah kita posisikan dia di lubang yang ini ya. Satu ya, atau jarum yang pertama, lalu ini kedua, ini ketiga, seberangnya ini keempat, ini kelima, ini keenam, ini ketujuh, ini ke-8, dan ini yang terakhir yang ke-9 ya.
Ya, jadi seperti ini ya alur untuk pemasangannya. Nah, ini tadi yang pertama, langsung kita paskan dia di tempat pengarah si jarum yang pertama. Nah, lalu untuk bagian yang bawah kita arahkan seperti ini ya. Jadi yang paling bawah ini yang pertama, lalu atasnya kedua, sampai yang paling atas ini ke 9. Jadi dari bawah ini dulu 1 sampai ke 9 ke atas. Jadi dari 1 sampai ke 9 ke atas. Oke, nah itu 1 ya. Nah, nanti yang kedua yang atasnya dan seterusnya sampai ke 9. Ya, jadi kalau udah kepasang semua, ini tinggal kita masukkan dia koilnya ya. Sambil kita perhatiin ya, di sini udah rata semua. Jadi nggak ada yang panjang pendek, dia rata, tinggal kita masukkan dia di koil. Nah, tinggal kita masukkan saja. Sebelum itu kita untuk penguncinya ya, ini kita agak lenggangkan. Maksudnya bukan lenggangkan sih, ini agak dibengkokkan dikit biar kuncinya itu lebih kuat ya. Cukup cukup kayak gini, lalu tinggal kita pasang aja. Cara masangnya gampang, tinggal kita sorong ke dalam ya. Seperti ini, kalau udah rapet tinggal kita kunci gunakan penguncinya ini, kita pasang di sini ya. Lalu tinggal kita kaitkan dia di sini, lalu di sini juga nih. Jadi kanan kiri kita kaitkan lagi. Oke, nah seperti ini ya. Nah, kalau sudah kayak gini, ini sudah selesai. Jadi tinggal kita masukkan dia di heatsinknya ya, atau pendinginnya. Tapi itu kita lem dulu. Kita lem dulu nanti di bagian ini, lalu tinggal kita masukkan dia kemari. Jadi kira-kira nanti kondisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi cukup sampai di sini dulu video kita untuk perbaikan head printer Epson LX310 ya, dengan kerusakan rumah si jarum sudah rusak, jebol ya. Jadi mengakibatkan si jarumnya itu merosot ke bawah sehingga si tuas atau pengungkit si jarumnya itu nggak bisa mengungkit si jarumnya ya, karena jarumnya sudah dol ke bawah. Itu biasanya kalau udah rusak kayak gitu hasil print akan jelek ya, atau bacaan-bacaannya itu di print dot metric itu nggak akan jelas karena ada jarum yang nggak muncul. Nah, kalau untuk cara pengecekannya nanti kita coba buat di video selanjutnya, cara mengecek baik atau enggaknya si headprint ya di dot metric Epson LX310. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasi biar kalian update terus dari video-video kita. Jadi nggak ketinggalan video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.